teman-teman semua selalu ngerasain pelukan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup sehari-hari ya. Seneng banget rasanya aku bisa kembali menyapa teman-teman di video kali ini. Hari ini aku pengen sedikit cerita tentang salah satu pengalaman yang benar-benar menyentuh hati aku waktu aku pelayanan di gereja. Di parokiku, ada salah seorang teman kita yang memiliki kekurangan pada penglihatannya. Secara fisik dia memang gak bisa melihat dunia sekelilingnya seperti kita. Tapi, tau gak apa yang bikin aku kagum banget? Di gereja kita, dia gak pernah dianggap aneh, gak pernah dikasihani secara berlebihan, dan gak pernah dipojokkan. Teman-teman umat di parokiku memperlakukan dia dengan sangat biasa, setara seperti yang lainnya. Dia diajak ngobrol bareng, dilibatin, dan disambut hangat di setiap kegiatan. Nah, sikap umat paroki yang memperlakukan teman difabel netra ini secara biasa dan setara ternyata benar-benar sejalan dengan tindakan Yesus di dalam Injil Yohanes bab 9 ayat 1-7. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Nah, bagi Yesus, kekurangan fisik teman kita ini bukan sebuah aib atau kesalahan. Justru di dalam kerapuan itulah ruang bagi kasih, kuasa dan kemuliaan Allah terbuka lebar untuk dinyatakan. Yesus selalu mengoleskan tanah ke mata orang itu dan meminta dia membasuh diri di kolam Siloam sampai dia bisa melihat kembali. Lewat mukjizat ini, Yesus gak cuma menyembuhin matanya secara fisik, tapi Yesus mengangkat martabatnya agar dia diterima kembali secara utuh di tengah masyarakat. Tindakan inklusif paroki ini memperlakukan teman difabel netra seperti biasa adalah bentuk nyata dari apa yang diserukan oleh pemimpin gereja kita, yaitu Paus Fransiskus. Teman-teman pasti masih ingat kan bagaimana hangatnya Paus Fransiskus memeluk dan menyapa teman-teman disabilitas saat berkunjung di Gedung KW kemarin. Dalam pesan Hari Difabel Internasional, Paus Fransiskus secara lantang mengajak kita untuk menghancurkan apa yang beliau sebut dengan budaya membuang. Budaya yang menganggap orang-orang yang dengan disabilitas sebagai beban dalam hidup beragama maupun bersosial. Paus menegaskan bahwa inklusi ini harus dibuang menjadi batu karang pertama dalam pelayanan gereja. Fransiskus secara khusus menyatakan, "Saya menegaskan kembali hak penyandang disabilitas untuk menerima sakramen, setara seperti semua anggota gereja lainnya. Semua perayaan liturgi di paroki harus dapat diakses oleh mereka, sehingga bersama saudara-saudara mereka masing-masing dapat memperdalam, merayakan dan menghidupi iman mereka." Paus mengingatkan bahwa kita semua tujuan utama dari pelayanan liturgi yang inklusif bukan lagi memisahkan kata antara mereka yang memiliki kekurangan dan kita yang sehat, melainkan kita harus melebur semuanya jadi satu, yaitu kita. Apa yang sudah terjadi di gereja di mana teman yang memiliki kekurangan penglihatan tetap diperlakukan biasa dan setara adalah bukti kalau paroki kita sudah mulai membangun batu inklusi dan batu partisipasi aktif yang diinginkan oleh Paus Fransiskus. Oleh karena itu, untuk teman-teman semua, terkhusus bagi saudara-saudari kita yang memiliki keterbatasan fisik atau disabilitas, ingatlah satu hal, kalian sangat berharga dan dicintai. Di dalam keterbatasan kalian, ada rencana dan pekerjaan Allah yang luar biasa yang sedang dinyatakan kepada dunia. Dan untuk kita seluruh umat Allah, yuk kita pertahankan dan terus tingkatkan sikap solidar ini. Mari kita terus ciptakan perayaan liturgi yang inklusif dan ramah di paroki kita, agar umat Tuhan selalu menjadi tempat yang paling hangat dan aman bagi siapa saja tanpa terkecuali. Kita kuatkan iman bersama-sama di dalam Kristus. Dan kau panggil